Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, kita akan belajar materi pengelolaan energi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ainatul Khoiroh, Talita Rahma Lutfi, Hovifa Ika Yunianti, Luciana Dewi Safitri, dan Sanada Salsabila akan menyampaikan materi tentang pengelolaan energi. Nah, submateri yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian pengelolaan energi, 2. Sumber daya alam, 3. Energi panas dalam kehidupan sehari-hari, 4. Energi bunyi, 5. Peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia, 6. Energi terbarukan sebagai energi adiktif di Indonesia, 7. Pemanfaatan energi. 1. Pengelolaan energi. Manajemen energi adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk memanfaatkan energi secara efektif dan efisien dengan melakukan perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan evaluasi secara kontinu atau berkala tanpa mengurangi kualitas produksi dan pelayanan. Nah, tujuan dari manajemen energi di dalam industri itu sendiri, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dan energi. Yang kedua, pemanfaatan efisiensi penggunaan sumber daya energi. Yang ketiga, pemanfaatan peluang untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Berdasarkan hal-hal tadi, ditemukan konsep sistem manajemen energi. Yang pertama yaitu plan atau perencanaan, yang kedua do, implementasi dan operasi, yang ketiga check, yaitu pengecekan kinerja, dan keempat ada act atau review management. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non-fisik. Berdasarkan sifatnya, yang pertama sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. Yang kedua sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak habis. Berdasarkan potensinya, yaitu yang pertama ada sumber daya materi, yang kedua sumber daya alam energi, yang ketiga sumber daya alam ruang. Dan yang terakhir berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama sumber daya alam non-hayati atau abiotik, dan yang kedua sumber daya alam biotik. Selanjutnya poin ketiga di situ ada energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas atau kalor adalah bentuk energi yang berubah karena adanya perbedaan temperatur. Energi panas dapat muncul karena terjadinya perubahan bentuk energi seperti pada reaksi energi kimiawi pada matahari yang mengakibatkan munculnya api serta panas yang berpindah secara radiasi. Yang pertama yaitu ada matahari, sumber panas utama di bumi yang digunakan oleh makhluk hidup. Energi panas yang dihasilkan karena gesekan benda. Energi panas juga dapat dihasilkan dari gesekan antara dua buah benda. Pada saat udara dingin di pegunungan, orang yang mendaki gunung biasanya menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya untuk memperoleh energi panas sehingga tubuhnya menjadi hangat. Yang selanjutnya ada energi panas yang dihasilkan oleh api. Api dihasilkan dengan menggesekkan batu api. Selain itu juga dilakukan dengan menggesekkan dua batang kayu. Jika gesekan sudah sangat panas, akan timbul api pada kayu tersebut. Api sangat bermanfaat bagi kehidupan, diantaranya untuk masak, menjalankan mesin, serta memusnahkan sampah dan kuman. Selanjutnya ada energi panas yang dihasilkan oleh listrik. Sumber energi panas listrik berasal dari energi panas. Bahkan energi listrik juga bisa diubah menjadi energi panas. Banyak alat dan benda yang memanfaatkan energi panas listrik seperti oven, rice cooker, kompor listrik, dan lainnya.
Oke, next. Selanjutnya ada energi panas yang dihasilkan panas bumi. Pada umumnya, panas bumi juga akan dimanfaatkan dan dijadikan sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik. Energi panas akan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik yang juga dijadikan sebagai sumber pemanas di gedung-gedung. Oke, next. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan gelombang mekanik jenis longitudinal yang merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar. Energi bunyi adalah suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Energi bunyi berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi. Jadi, sumber-sumber energi bunyi itu tidak semata-mata berasal dari alat musik saja. Apabila terdapat dua buah benda yang bergesekan atau bertabrakan, maka akan menghasilkan suara yang dapat didengar. Menurut Nandi, tahun 2018, jenis-jenis energi bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi getaran amat lemah karena manusia tidak dapat mendengarnya, namun hewan seperti jangkrik, angsa, anjing, dan gajah bisa mendengarkan. Audiosonik yaitu jenis bunyi yang bisa kita dengar karena jumlah getaran bunyinya berkisar 20 hingga 20.000 getaran per detik. Selanjutnya ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang amat kuat dan levelnya di atas audiosonik. Hanya hewan yang dapat menangkap suara tersebut, misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama, menipisnya cadangan minyak bumi. Setelah terjadinya krisis energi pada dekade 1970, dunia menghadapi kenyataan bahwa persediaan minyak bumi sebagai salah satu produksi energi yang telah berkurang. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa dalam waktu 50 tahun energi akan habis apabila pola konsumsi energi seperti sekarang. Keadaan tersebut dapat diamati dengan kecenderungan meningkatnya harga minyak di pasar dalam negeri serta ketidakstabilan harga di pasar internasional. Hal ini dikarenakan beberapa dari negara maju melepaskan diri dari ketergantungan minyak bumi, sekaligus mengendalikan harga agar tidak meningkat. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan. Dalam setiap tahun terakhir, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup menunjukkan gejala yang positif. Masyarakat makin peduli akan upaya penanggulangan segala bentuk polusi, mulai dari sekedar menjaga kebersihan lingkungan sampai dengan mengontrol limbah buangan dan sisa produksi. Banyak pembangunan proyek fisik yang memperhatikan faktor pelestarian lingkungan, sehingga perusakan ataupun pengotoran yang merugikan lingkungan sekitar dapat dihindari, minimal dikurangi. Energi terbarukan sebagai energi aditif di Indonesia. Berkurangnya ketersediaan sumber daya energi fosil, khususnya minyak bumi, yang sampai saat ini masih menjadi komponen utama penghasil energi listrik di Indonesia, serta meningkatnya kesadaran akan usaha untuk melestarikan lingkungan yang menyebabkan kita harus berpikir untuk mencari alternatif penyediaan energi listrik yang memiliki karakter, yaitu dapat mengurangi ketergantungan energi fosil. Yang kedua, dapat menyediakan energi listrik dalam skala lokal regional. 3. Mampu memanfaatkan potensi sumber daya energi setempat, serta cinta lingkungan dalam arti proses produksi dan pembuangan hasil produksi tidak merusak lingkungan sekitar. Selanjutnya, pemanfaatan energi. Sumber energi fosil yang selama ini digunakan diperkirakan akan habis dikarenakan eksploitasi besar-besaran untuk mengimbangi kebutuhan. Maka dari itu perlu adanya pemanfaatan energi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Pertama, energi panas bumi.
2. Energi air. 3. Energi tumbuhan atau bioenergi, yaitu alkohol, biodiesel, biomasa atau biogas. 4. Energi samudra atau laut. 5. Energi angin. 6. Energi surya. Dan 7. Energi nuklir, yaitu energi baru yang perlu dipertimbangkan karena energi ini bisa menghasilkan energi dalam order yang besar sampai ribuan megawatt, tetapi harus memperhatikan beberapa aspek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.